wala haula wala quwata illa billah. Allahumma faqina fiddin wa alimna ta'wil amma ba'd. Eh, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita eh, kekuatan dan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti kembali kegiatan kita pada malam hari ini yaitu diskusi. Salawat dan salam selalu tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita kelak diakui sebagai umat beliau di hari kiamat nanti dan mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa berkumpul lagi mengikuti diskusi bulanan. Ya. Kali ini BSO Moragister menjadwalkan diskusi dengan tema How to Make Better Life Better with Digital Marketing. Dari tema atau topik yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, tentu kita sudah akan terbayang bagaimana kita dari kalimat digital marketing. Ya. Apalagi nanti narasumber kita dari teman-teman UNJ yang kita ketahui beliau-beliau ini narasumber kita dari UNJ apa namanya mengambil konsentrasi atau jurusan manajemen. Nah, berarti sudah cocok dengan apa namanya tema pada malam hari ini, how to make life better with digital marketing. Sebelum memulai, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Mbak Nur Aisyah Jamilah ST. Beliau lahir di Ciamis tanggal 17 Agustus 1999. Riwayat pendidikannya lulus dari MA Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, dan lulus dari S1 Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pemateri yang kedua ada Mbak Riayati Taufikoh SPD. Beliau lahir di Sumeneb tanggal 13 September tahun 1998. Riwayat pendidikan beliau ada dari beliau lulus dari MA Miftahul Huda dan S1-nya lulus dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Baik, tidak memperpanjang lebar pembukaan, kita langsung berikan kepada Mbak Nur Aisyah Jamilah dan Mbak Riayati Taufikoh untuk memandu kita dalam memahami untuk menjawab pertanyaan how to make life better with digital marketing. Kepada Mbak Nur Aisyah Jamilah dan Mbak Riayati Taufikoh, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Mas Moderator yang sudah mempersilahkan kami untuk sedikit berbagi, sedikit diskusi terkait dengan digital marketing. Mungkin saya mau cek Mbak Riai dulu, udah hadir belum ya? Ya, hadir Mbak. Oke. Jadi sebelumnya mohon maaf Mas Abror bisa minta tolong dibantu untuk share screen. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Mas Mbak semuanya. Terima kasih untuk karena sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Di sini saya Nur Aisyah Jamila dan teman saya Mbak Ria Taufiko. Di sini kami akan sedikit membahas tentang digital marketing. Mungkin Mas Mbak di sini semuanya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya digital marketing.
Di sini judul yang kami ambil itu adalah How to Make Life Better with Digital Marketing. Bagaimana sih kita bisa membuat kehidupan yang lebih baik dengan digital marketing, dengan memanfaatkan digital marketing. Oke, next, Mas. Oke, di sini sebelumnya pasti sudah banyak tahu digital marketing itu apa. Cuma di sini saya akan sedikit membahas sebenarnya digital marketing itu apa sih gitu. Jadi di sini ada Tarigan dan Sanjaya, di mana beliau berdua ini adalah merupakan pengarang dari buku kreatif digital marketing. Beliau mengungkapkan bahwa digital marketing ini adalah sebagai branding yang memakai media dengan basis web ataupun internet. Dan digital marketing ini juga merupakan segala aktivitas atau segala kegiatan yang dilakukan untuk branding dan promosi dengan berbasis internet seperti email, blog, dan media sosial. Nah, maksudnya di sini adalah digital marketing itu adalah sebuah cara bagaimana kita memasarkan produk kita, memasarkan barang yang akan kita jual melalui media sosial, melalui internet, melalui digital gitu. Oke, next. Nah, lalu sebenarnya kenapa harus dengan digital gitu ya? Jadi sebelumnya di sini digital itu adalah suatu pemanfaatan dari digitalisasi, di mana digitalisasi ini menjadi jawaban untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Nah, pada tahun 2022 itu sebenarnya merupakan tahun yang sangat penuh tantangan bagi seluruh sektor industri di dunia yang masih bekerja keras untuk pulih kembali dari pandemi COVID. Seperti kita tahu, selama pandemi itu perekonomian kita sangat menurun. Nah, salah satu faktor yang mendorong percepatan pemulihan pasca pandeminya itu adalah dengan digitalisasi. Nah, di mana digitalisasi ini itu merupakan pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat sekali berkembangnya. Lalu berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Dunia, itu pada tahun 2023 ini, itu menunjukkan sebanyak hampir 1 miliar orang baru itu akan terhubung dengan internet. Nah, jadi semakin banyak sekali pengguna internet, semakin banyak sekali orang-orang yang akan mengetahui tentang digital. Nah, populasi digital yang bertumbuh sangat cepat ini itu juga akan menjadi salah satu faktor untuk mempercepat akselerasi ekonomi digital. Nah, begitu pula dengan peluangnya itu akan juga semakin luas untuk dapat dieksplorasi oleh banyak kalangan masyarakat. Jadi tidak dibeda-bedakan masyarakatnya, tapi peluang digital ini merata, semuanya bisa dapat mengakses gitu. Nah, digitalisasi ini juga mendatangkan nilai positif, di mana tidak hanya bagi masyarakat saja, digitalisasi ini juga bisa menjadi pendorong utama untuk membangun ekonomi nasional. Nah, di sini ada Direktur Utama PT Telkom, namanya Rick Ardiansyah, dalam perhelatan Forum Dialog B20, itu di sana yang konferensi puncaknya itu dilaksanakan pada 13 November tahun 2022, bahwa di sana Rick Ardiansyah itu menyatakan bahwa teknologi digital ini itu mengambil peran yang inovatif, inklusif, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kolaboratif. Nah, dan digitalisasi ini juga akan dapat mendorong ekonomi untuk semakin maju ke depannya. Dan digitalisasi ini juga dapat membuka peluang baru bagi banyak orang, entah itu bagi pelaku bisnis atau yang akan memulai bisnis. Nah, itu akan sangat membantu sekali. Oke, next, Mas. Nah, lalu kenapa kita harus menggunakan digital marketing gitu. Nah, digital marketing ini sebenarnya menjadi metode baru yang sangat berperan penting dalam memasarkan suatu bisnis, terutama bisnis jual beli online ya. Nah, kenapa? Karena yang pertama, kita itu berada dalam era on-demand ekonomi. Artinya apa sih era on-demand ekonomi ini? Di mana semua yang diinginkan pelanggan, semua yang diinginkan
customer itu harus bisa dinikmati sekarang juga gitu. Kalau customer-nya pengen mengetahui produk kita, ya dia pengen tahunya sekarang gitu. Terus customer-nya pengen tahu nih kenapa sih saya harus beli produk ini, pengen tahu keunggulan produknya, pengen tahu spesifikasi tentang produknya. Ya dia pengen tahunya saat itu juga gitu. Dia nggak mau nih nunggu-nunggu lagi, nanti besok harus ke toko ini dulu biar tahu nih spesifikasi dari produk ini apa. Atau misalkan nih saat ini itu kalau orang pengen nonton, dia tuh ya pengen nontonnya sekarang gitu. Dia nggak mau nunggu misalkan jam 7 malam nanti dia pengen nonton satu acara, dia nggak mau tuh nunggu sampai jam segitu. Dia pengen nontonnya ya pengen nonton sekarang ini. Nah, itu yang dinamakan dengan on demand economy. Dan on demand economy ini itu cuma bisa dicapai atau bisa ditanganinya itu ya cuma menggunakan digital gitu. Lalu yang kedua adalah munculnya budaya efisien. Budaya efisien itu apa? Jadi budaya efisien itu customer itu sekarang tuh udah nggak suka lagi tuh jalan-jalan dari satu toko ke toko lain cuma buat bandingin barang ini sama barang yang ini tuh bagusan yang mana sih gitu. Nah, customer itu sekarang udah bisa milih barang itu bukan pindah lagi dari satu toko ke toko lain, ke toko lainnya lagi. Itu udah nggak kayak gitu. Tapi sekarang itu udah cuma dengan baca lewat gadget, lihat lewat gadget gitu. Terus kalau mau bandingin harga ya udah kita tinggal klik satu toko, lihat di toko ini, oh harganya segini. Loncat lagi ke toko yang satunya, tinggal klik, lihat lagi, oh yang di sini harganya segini. Nah, habis itu dari gadget ini juga kita bisa membaca reviewnya, membaca spesifikasinya. Jadi dari situ konsumen ini bisa melakukan keputusan-keputusan yang tepat untuk membeli barang. Nah, itu yang disebut dengan budaya efisien. Lalu yang selanjutnya, digital marketing ini itu bisa mendatangkan prospek. Maksudnya gimana? Jadi digital marketing ini bisa dengan sangat mudah mendatangkan profit, mendatangkan keuntungan. Misalkan dengan digital marketing ini, kita akan dapat dengan mudah menemukan customer kita. Kita akan dapat dengan mudah menemukan pembeli kita. Dan pembeli ataupun customer juga akan dapat dengan mudah menemukan kita atau menemukan produk kita gitu loh. Dan dengan digital ini kita tahu bahwa sebenarnya strategi-strategi yang kita terapkan ini bisa dijangkau saat itu juga gitu. Jadi kalau kita nggak pakai digital nih, misal kita pakai pasang spanduk sekarang. Nah, itu nggak mungkin saat itu juga ada pembeli gitu. Kita mesti nunggu besoknya baru ada gitu. Dan digital marketing ini juga akan langsung dapat dengan mudah mendatangkan keuntungan atau mendatangkan customer. Misalkan kita saat ini membuat konten tentang suatu produk yang akan kita jual, lalu kita posting. Nah, saat itu juga akan ketika banyak yang menonton, ketika ada ketertarikan, saat itu juga akan mendatangkan sebuah keuntungan ataupun profit. Nah, yang keempat itu adalah mempercepat banyak hal. Dapat mempercepat banyak hal ini adalah untuk mendapatkan tadi seperti yang sebelumnya, mempercepat menemukan pelanggan, mempercepat pembayaran, mempercepat menemukan customer juga dapat dengan mudah menemukan kita. Dan produk-produk yang kita desain itu sebenarnya sudah tanpa kita sadari bisa kita pasarkan sampai ke luar negeri. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya digital marketing ini pasar kita itu akan semakin luas gitu loh. Apalagi kalau sudah kalau saat ini tuh viral gitu ya. Itu pasti akan dengan sangat mudah itu untuk tersebar luas gitu. Nah, dan jika kita mendesain sebuah produk, nah produk yang kita bangun ini juga sebenarnya bisa kita bangun nggak hanya lewat dari internal research and development yang kita lakukan gitu, tapi kita juga bisa outsource ke luar negeri atau kita bisa melihat nih
oh kebutuhan orang luar negeri itu apa. Nah, itu salah satunya adalah dengan digital marketing. Lalu yang terakhir adalah munculnya content consumption, di mana jika kita perhatikan ya, kalau di YouTube sama di TikTok itu ada pengukuran berapa banyaknya watch time atau jumlah waktu untuk jumlah waktu yang dihabiskan oleh penonton untuk menonton konten kita, untuk menonton apa yang kita unggah, apa yang kita upload di YouTube ataupun TikTok. Nah, semakin tinggi watch time-nya, maka akan semakin banyak juga konsumsinya, akan semakin banyak juga yang tertarik dengan produk yang akan kita perjualbelikan. Nah, oleh karena itu, karena dengan besarnya peluang yang sudah tadi dijelaskan, itu digital marketing ini menjadi sangat menjanjikan untuk para pelaku-pelaku bisnis, termasuk pelaku bisnis rumahan ataupun UMKM, di mana mereka kan biasanya kalau cuma memakai toko tradisional atau pemasaran tradisional, ya dia hanya bisa menjangkau pasar yang ya di situ saja gitu loh, tidak bisa meluas. Kalau misalkan pasarnya di Jakarta misalkan, ya dia cuma bisa menjangkau ya di Jakarta aja gitu. Dia nggak bisa jangkau ke Surabaya, ke Jogja, ke Bandung, dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan digital marketing ini, pelaku-pelaku bisnis rumahan ataupun UMKM itu bisa menjangkau pasar yang lebih besar dan pasar yang lebih luas. Nah, mereka itu akan dengan mudah menjual produk-produk yang mereka pasarkan dengan memiliki jangkauan pasar yang luas, serta dapat meningkatkan penjualan dan profitnya juga. Nah, selain untuk pelaku bisnis, sebenarnya digital marketing ini juga sangat berpengaruh terhadap masyarakat luas, ataupun terhadap kita selaku customer, ataupun konsumen, ataupun pembeli. Karena kita di sini sangat dipermudah dengan kita bisa dengan mudah mendapatkan apapun yang kita inginkan dari digital marketing ini. Oke, next, Mas. Nah, lalu how to sell product with digital marketing? Gimana sih cara kita ngejualin produk kita lewat digital marketing gitu kan? Nah, sebelum masuk pada how to sell your product, nah itu kita harus tahu dulu sebenarnya produk itu apa sih gitu. Jadi, produk itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan oleh penjual ataupun produsen untuk diperhatikan, ditanyakan, dicari, dibeli, digunakan, ataupun dikonsumsi oleh pasar sebagai pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan pasar yang relevan. Jadi, maksudnya di sini adalah produk itu adalah segala sesuatu yang diperjualbelikan, entah itu barang ataupun entah itu jasa, di mana barang dan jasa ini ataupun produk ini itu memiliki kemanfaatan, memiliki manfaat yang mana manfaatnya itu bisa dimanfaatkan oleh konsumen sebagai pembeli. Nah, itu yang dimaksud dengan produk. Nah, selanjutnya, kalau misal kita punya produk nih, maka akan muncul pertanyaan penting yang harus kita jawab. Sebenarnya produk ini mau kita jual ke siapa? Gitu. Nggak mungkin dong kita buat produk, kita nggak tahu nih produk kita ini sebenarnya mau dijualnya ke siapa gitu. Nah, karena nggak semua orang di luar sana itu sebenarnya adalah konsumen kita. Contohnya itu, misalkan sosial media kayak Twitter, Facebook, Instagram. Nah, itu sebenarnya mempunyai penggunanya masing-masing. Pengguna di Facebook ini siapa, pengguna di Twitter ini siapa, pengguna di Instagram ini siapa. Nah, karena nggak semua orang di luar sana itu adalah konsumen kita, adalah pembeli produk kita, maka nggak semua orang juga cocok dengan produk kita, maka kita harus membuat spesifikasi sebenarnya siapa sih yang akan menjadi pembeli kita, siapa yang menjadi audiens kita. Nah, untuk menentukan spesifikasi dari pembeli kita, itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah
menentukan segmentasi atau segmentation, di mana sederhananya segmentasi ini adalah memperkecil pasar yang luas ke dalam segmen yang lebih spesifik berdasarkan karakter yang sama. Jadi konsumennya itu memiliki ketertarikan yang sama dan memiliki pandangan yang sama terhadap produk kita gitu. Contohnya misalkan ada satu pizza bundar gitu ya, kita nggak mungkin dong langsung makan sebesar itu pizza itu harus dipotong-potong menjadi beberapa slice yang kemudian kita tuh akan pilih gitu sebenarnya kita mau makan slice yang mana nih, mau makan slice yang paling gede mau makan slice yang banyak sosisnya atau yang mana gitu. Nah itu yang dimaksud dengan segmentasi. Nah dalam dalam pasar yang besar, pasar yang luas itu sifat konsumen itu berbeda-beda. Nah, contohnya seperti yang tadi udah dicontohkan, Facebook, Instagram, Twitter, nah itu kan sama-sama sosial media tuh. Seakan-akan kita taunya kalau Facebook, Twitter, sama Instagram itu ya sama-sama buat kita gitu, pengguna dari sosial media. Nah, sebenarnya ketiga platform itu tuh memiliki segmentasi pasar yang berbeda-beda gitu. Kalau teman-teman perhatikan, mungkin teman-teman juga pasti menyadari orang-orang di Facebook itu seperti apa, orang-orang di Twitter itu seperti apa, orang-orang di Instagram itu seperti apa. Nah, itu yang namanya segmentasi. Nah, lalu bagaimana cara melakukan segmentasi? Itu ada beberapa cara. Itu ada demografis, psikografis, sama geografis dan behavior. Nah, demografis itu apa? Jadi kita harus menentukan produk kita ini untuk usia berapa, untuk jenis kelaminnya siapa, untuk orang yang pekerjaannya apa, untuk pendidikannya apa, lalu status sosialnya bagaimana, agamanya apa, lalu pendapatannya berapa. Misal kita mau buat produk, ini kan demografisnya untuk orang yang beragama Islam gitu kan. Nggak mungkin kalau kita mau ngejualin kerudung ke orang yang non-Islam gitu kan. Nah, lalu yang kedua adalah psikografis, di mana ini terkait dengan status sosial. Ini sebenarnya produk kita ini mau menjangkau status sosial yang mana nih? Yang menengah ke atas atau menengah ke bawah nih? Seperti kayak iPhone. iPhone itu kan udah jelas ya, dia sangat menargetkan produknya itu harus berada di status sosial yang mana. Nah, lalu selanjutnya adalah geografis, yaitu tempat dari di mana nih kita akan memasarkan produk kita, entah itu di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, ataupun di mana. Lalu selanjutnya adalah behavior, itu adalah perilaku-perilaku yang didasarkan dari sisi konsumen. Nah, kira-kira nih konsumen kita ini bakal sering beli nggak produk kita? Kira-kira bakal beli aja sekali udah gitu, atau yang beli terus-menerus. Nah, itu dari sisi behavior atau kebiasaan. Lalu selanjutnya adalah yang kedua, targeting, di mana targeting ini yaitu menetapkan target pasar yang ingin kita sasar. Contohnya nih, tisu dan ya misalkan tisu itu kan tidak semua jadi tisu itu tidak ada perbedaan gitu. Jadi semua orang itu ya pandangan terhadap tisu ya sama gitu. Semua orang menggunakan tisu ya sama, tisu yang sama gitu. Nah, ada yang beda lagi. Selain itu, misalkan kita mau jual handuk misalkan ya. Ada handuk yang untuk hotel, ada handuk yang untuk biasa. Kalau untuk yang hotel kan biasanya ada logo hotelnya atau apa. Nah, itu juga termasuk dalam targeting. Lalu selanjutnya adalah positioning, di mana positioning ini maksudnya adalah sebenarnya kita itu akan menempatkan produk kita di mata pelanggan itu mau bagaimana. Jadi kita harus membangun branding yang seperti apa di customer kita. Nah, produk kita ini mau dikenal seperti apa biar customer kita itu mengenal, oh ini produknya ini gitu, udah jelas nih. Kalau misalkan kayak iPhone lagi ya, kita balik lagi ke iPhone. Oh
yang kameranya 3, oh berarti udah pasti nih yang kameranya kayak gini itu iPhone gitu. Itu udah jelas tuh di mata pelanggan, udah jelas kalau iPhone itu yang kameranya 3, yang bentuknya seperti ini, yang yang penggunaannya itu biasanya penggunanya itu adalah orang-orang dari kelas sosial yang mana nih. Nah, itu tuh yang namanya positioning. Oke, next Mas. Nah, selanjutnya adalah pemilihan dari marketing tools. Ini akan dijelaskan teman saya. Silakan Mbak Riai. Baik, terima kasih Mbak Mila. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, di sini langsung saja ya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi malam ini, yang mana tentang digital marketing. Nah, untuk materi selanjutnya kita fokus kepada marketing tools-nya. Artinya, ketika kita mau melakukan digital marketing, kita harus menggunakan cara apa sih? Nah, di sini kebetulan ada 2 types dalam marketing tools. Yang pertama ada e-commerce, dan yang kedua ada social media commerce. Nah, saya yakin untuk 2 hal ini sebenarnya semua teman-teman juga sudah familiar. Untuk e-commerce yang seperti apa, kemudian social media commerce itu yang seperti apa. Nah, kalau misalkan kita bedah, e-commerce itu fokusnya hanya untuk transaksi jual beli. Artinya electronic commerce, yang mana di situ ketika kita melakukan transaksi jual beli dengan melalui jaringan internet, artinya di situ kita sudah menggunakan atau mengaplikasikan e-commerce di dalam transaksi kita. Nah, kalau misalkan sosial media itu kan tujuannya bukan hanya untuk ajang transaksi jual beli, tetapi bisa untuk communication atau juga sarana mendapatkan informasi, atau bisa juga untuk mendapatkan hiburan. Itu tujuan dari sosial media. Nah, tapi semakin canggihnya dunia digital, sekarang sosial media itu juga bisa dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli, yang mana kalau misalkan saya pribadi melihat, sepertinya sosial media ini akan memberikan pengaruh yang lebih baik lagi di dalam perekonomian digital, karena kalau misalkan kita lihat pada realita yang ada, sekarang ini e-commerce banyak yang mulai tersaingi dengan adanya social media commerce. Karena apa? Nanti kita bedah kira-kira kenapa sih social media commerce berpotensi menyaingi atau misalkan menempati posisi yang seharusnya e-commerce itu berada di top position, karena social media commerce itu hal yang baru, kok bisa potensinya itu akan mengganti posisi si e-commerce. Oke, next. Mas Abror, Mas Nurwoh. Oke, jadi di sini saya akan melakukan interaksi ya. Biar tidak terkesan kaku, saya di sini akan mengajak teman-teman untuk berbincang tentang e-commerce dan social media commerce. Kalau misalkan saya tanya sama siapa ya? Mbak Okta, ada nggak Mbak Okta? Halo Mbak. Nah, kalau misalkan saya tanya, kira-kira minggu ini udah pernah belanja online nggak Mbak? Pernah Mbak. Oke. Untuk media yang digunakan terakhir kali nih, apakah menggunakan e-commerce atau social media commerce? E-commerce. Kalau boleh tahu nama platformnya apa Mbak? Shopee, Shopee Mbak. Oke, Shopee. Oke, di sini kan pertanyaannya e-commerce versus social media commerce. What do you prefer? Kira-kira alasannya apa Mbak? Kenapa memilih melakukan transaksi jual beli melalui platform Shopee? Karena lebih aman mungkin ya. Kalau misalkan pernah dengar sih dari teman-teman belanja di Instagram ya, udah ditransfer ternyata ditipu. Oh gitu. Jadi rasanya karena security-nya ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Okta, kita sudah dapat satu sampel dari Mbak Okta. Kemudian saya
tanya sama yang kaum Adam nih. Siapa ya? Ini Mas Alaik Mubarak ada nggak? Ada ya? Mas Alaik ada? Oke, kita skip. Selanjutnya Mas Agus Khairul Faiz. Mas Agus? Oke, Mas Agus ada nggak? Oke, Mas Agus. Kalau misalkan disuruh milih, kira-kira Mas Agus akan lebih cenderung memilih e-commerce atau social media commerce nih untuk transaksi jual beli? Pilih transaksi jual beli. Yang menggunakan e-commerce atau social media commerce, Mas? Belum. Ya bilang belum. aja. Oh, jadi selama ini belum pernah beli online ya? Oh, kalau beli online sudah sering. Nah, ya itu yang saya maksud, Mas. Oh ya. Terakhir kali menggunakan apa, Mas? Lazada. Oh, Lazada. Masih tetap ya, masih sama dengan Mbak Okta, berarti pilihannya ke e-commerce. Oke, terima kasih Mas Agus. Oh ya, siap. Oke, di sini teman-teman yang lain ada nggak yang menggunakan social media commerce? Karena 2 sampel yang kita tanyakan tadi, ternyata keduanya menggunakan e-commerce. Kira-kira ada nggak yang mau sharing tentang penggunaan social media commerce? Ada, Mbak. Iya, Mas Samsul. Silakan Mas Samsul. Kemarin baru beli di itu TikTok Shop. Oke, kira-kira kalau menurut Mas Samsul nih, tentu kan udah pernah berpengalaman membeli sesuatu di e-commerce, entah e-commerce apapun. Nah, kalau misalkan sesuai pengalaman Mas Samsul, kira-kira lebih efektif yang mana nih, antara TikTok Shop ataupun media e-commerce yang lain? Mencari anak-anak. Kalau dulu pas belum ada TikTok Shop itu lebih seringnya pakai Shopee ya, pakai apa namanya e-commerce. Tapi sekarang udah sering ada TikTok Shop atau yang live biasanya di live streaming ya. Itu agak cenderung prefer ke TikTok Shop karena di TikTok itu kan kalau misalkan apalagi kalau live streaming tuh selain ada promo juga di situ sudah jelas gitu. Untuk misalkan kita perlu mau check out nih, itu sudah ada interaksi langsung gitu di live streaming. Misalkan tanya ini itu langsung direspon gitu. Kalau di e-commerce itu kalau Shopee, Lazada dan sebagainya itu kan kalau nunggu direspon itu biasanya lama gitu. Satu itu, bahkan kadang nggak direspon, tergantung sellernya juga sih. Kemudian yang di TikTok Shop kalau di live streaming itu bisa juga kita langsung review barangnya. Jadi produknya kita itu kalau misalkan coba dong, misalkan mau check out keranjang 6 misalkan. Keranjang 6 coba dong barangnya kayak apa, terus fittingnya bagaimana misalkan. Katakanlah baju atau sepatu, modelnya seperti apa, detailnya seperti apa itu bisa langsung lebih jelas ya. Jadi untuk apa namanya dan meminimalisir tanda kutip penipuan itu pun juga insya Allah akan terminimalisir gitu. Mungkin sedikit itu. Oke, terima kasih Mas Samsul. Oke, kalau misalkan kita lihat dari 3 sampel tadi, ada perbedaan ya, meskipun tidak sebanding, 2:1, tapi dari situ kita bisa memberikan konklusi kalau misalkan sebenarnya keduanya dari e-commerce dan social media commerce itu ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan tentang hal itu, mungkin terkait gambar-gambar di sini, ini hanya sebagian ya, mungkin masih banyak e-commerce yang lain ataupun social media commerce yang lain. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, sosial medianya hanya WhatsApp, terus kemudian TikTok Shop, Facebook, Instagram, padahal seperti YouTube itu masih termasuk kepada social media commerce. Dan mungkin untuk e-commerce juga masih banyak selain Shopee, Lazada, JD.ID, mungkin masih banyak yang lain yang saya pribadi belum bisa jangkau.
Nah, kalau misalkan kita berdasarkan pada tadi pendapat dari Mbak Okta, Mas Agus, terus Mas Syamsul, mungkin seseorang itu akan cenderung sama pilihan masing-masing. Tetapi kita itu sebenarnya tidak boleh terlalu monoton ya. Kalau misalkan kita sudah terlanjur suka terhadap Shopee, bukan berarti kita setiap hari, setiap menit kita harus check out melalui e-commerce Shopee. Artinya kita harus juga melihat perkembangan dari sisi social media commerce-nya, ataupun boleh dari e-commerce tetapi dari platform yang berbeda. Nah, kalau misalkan kita lihat pada saat ini ya, akhir-akhir ini, mungkin untuk kelebihannya memang pada media platform yang social media commerce, mungkin contohnya tadi seperti TikTok ya. Kenapa saya bilang apakah TikTok ini atau misalkan contoh dari social media commerce yang lain berpotensi untuk menggeser top position dari e-commerce di Indonesia khususnya. Karena kalau misalkan berdasarkan dari research saya di aplikasi-aplikasi ini ataupun social media ini, untuk yang social media commerce, segmentasi pasarnya itu beraneka ragam. Artinya kalau misalkan di TikTok Shop, tua, muda, terus laki-laki, perempuan, itu semuanya seolah-olah tidak ada perbedaan. Artinya mereka kalau misalkan disuruh membeli barang apapun, ketika misalkan toko baju aja nih, toko baju. Ketika kita lihat dari komentar-komentar, kalau misalkan seperti TikTok Shop atau Instagram, itu kan biasanya penjual itu melakukan jual beli online dengan melakukan live streaming. Nah, dari situ seperti yang Mas Samsul bilang tadi, kalau misalkan penjual itu melakukan live streaming, seolah-olah kita berinteraksi langsung. Artinya proses jual beli kita seolah-olah sama dengan jual beli offline gitu. Seolah-olah kita berada di tempat yang sama, padahal kita berada di tempat yang berbeda dan kadang tempatnya perbedaannya sangat jauh. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi tersebut, maka social media commerce memang lebih unggul daripada e-commerce. Karena apa? Ketika kita di e-commerce, permasalahannya tadi, kita kesulitan untuk berinteraksi dengan si sellernya. Artinya misalkan ketika kita belum check out nih, kita mau bertanya tentang size barang. Kalau misalkan seperti di social media commerce yang melakukan live streaming, maka si penjual itu akan langsung menjawab biasanya. Meskipun misalkan tidak langsung, maka kita ngebom komen, pasti baca. Dan lama-lama pasti kita akan mendapatkan jawaban dari apa yang pengen kita tanyakan. Kalau misalkan ya kayak Shopee, Lazada, karena mereka itu bukan melakukan live streaming, tentu mereka akan ada dua pilihan, entah seller yang slow respon atau fast respon. Nah, kalau misalkan slow respon itu yang menjadi masalah. Kadang-kadang si customer ini akan berpindah, entah itu ke platform e-commerce yang lain, ataupun malah pindah ke social media commerce. Artinya kalau misalkan kita disuruh memilih, what do you prefer? Sebenarnya ini based on your own self. Artinya ini tergantung pilihan kalian masing-masing. Cuman kalau misalkan kita lihat dari akhir-akhir ini, dari apa ya, yang sedang ngetren, mungkin sekarang untuk e-commerce mulai menyusut, apalagi ditambah dengan beberapa problem-problem yang ada seperti penambahan tarif untuk ini itu, kemudian untuk social media commerce semakin menggencarkan discount ataupun promosi gratis ongkir. Pokoknya kalau untuk sekarang yang lebih marak digunakan oleh para customer sepertinya adalah social media commerce. Seperti itu. Ini untuk sekilas tentang e-commerce dan social media commerce. Untuk strateginya ada di next slide. Oke, selanjutnya digital marketing strategi. Ini strategi di mana kita, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan?
Yang pertama itu untuk broadcasting-nya ataupun untuk advertising, untuk periklanan. Yang pertama, sama seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan kita bisa melakukan sosial media, entah itu untuk advertising ataupun untuk melakukan transaksi penjualan, kita bisa melakukan sosial media. Sosial medianya ya bisa dipilih, misalkan hanya mau fokus kepada TikTok, it's okay. Kalau misalkan mau di-combine ataupun mau menyebar ke semua sosial media juga nggak apa-apa. Itu juga lebih baik ya. Maksudnya kalau misalkan kita hanya fokus ke dalam satu sosial media dan di sosial media tersebut katakanlah di TikTok bahasanya tidak laku, tidak ada yang berminat pada produk yang kita jual, maka otomatis kita juga akan kesulitan mendapatkan customer. Karena misalkan antara segmentasi ataupun target yang kita inginkan itu tidak berada di marketing TikTok, tetapi misalkan adanya di Instagram, maka kita seharusnya melakukan penjualan produk tersebut pada media sosial Instagram. Nah, makanya misalkan kita melakukan digital marketing strategi, kalau misalkan kita mau melakukannya dengan sosial media, maka kita harus benar-benar kreatif di dalam memilih ataupun mencoba semuanya. Jadi kita jangan sampai monoton kepada satu sosial media. Kalau misalkan Ya. Iya benar. Yes. Bisa. Oke. Next. Yang selanjutnya konten marketing. Konten marketing ini sesuai dengan namanya, konten. Jadi kita bisa memasarkan produk tersebut melalui konten. Atau bahasanya bukan memasarkan ya, mempromosikan produk kita dengan melakukan konten. Kita juga bisa membuat konten, entah itu short konten ataupun yang cukup panjang. Kalau misalkan kita sekarang mungkin disebutnya vlog ya, kita bisa melakukan cara tersebut. Kita bisa mengupload misalkan di WA, misalkan kita membuat konten tentang suatu produk, kemudian kita share di story, kemudian juga bisa di sosial media. Intinya sosial media ini hanya sebagai sarananya. Nah, kontennya kita masuk ke dalam strategi yang berbeda. Karena pada endingnya konten tersebut nanti kita akan share di sosial media. Gitu. Misalkan pun kalau misalkan kita tidak mau membuat sendiri, kita bisa meminta orang lain untuk membuat konten. Kalau misalkan ada YouTuber, kita bisa meminta YouTuber untuk membuat konten tersebut, kemudian mereka bisa men-share entah itu di akun YouTube kita sendiri ataupun di akun YouTube mereka. Yang penting harus ada pembuatan konten tentang produk yang akan kita pasarkan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pay per click advertising dan juga search engine optimization. Ini sebenarnya masuk ke advertising semuanya, dan untuk keduanya ini berhubungan dengan Google Ads. Karena untuk pay per click advertising ini sarana periklanan yang bekerja sama dengan Google, di mana kalau misalkan ada orang yang mengklik tentang sebuah produk, maka penyedia situsnya, misalkan saya itu menyediakan produk tentang tas, misalkan namanya
back glove misalkan. Maka ketika misalkan ada seseorang yang mengklik back glove tersebut, maka saya dari back glove harus membayar kepada Google Ads. Artinya untuk periklanan ini berbayar. Dan tentunya kalau karena ini berbayar, maka ini membutuhkan modal yang lumayan besar. Kemudian selanjutnya ada SEO atau Search Engine Optimization. Ini untuk periklanan juga, yang mana memposisikan tentang website yang berisi tentang produk kita itu berada di top position. Artinya ketika seseorang mencari referensi toko tentang sepatu misalkan, tentang sepatu, maka toko kita yang akan berada di dalam top position pencarian mereka. Ini berkaitan dengan search engine optimization. Search engine itu seperti Google. Maka ketika kita mengklik sepatu, maka yang keluar pertama kali, yang paling atas itu biasanya adalah toko kita. Nah, ini juga harus bekerja sama dengan Google Ads. Itu merupakan strategi untuk melakukan marketing atau promotion untuk produk-produk dengan media digital. Next, Mas Abror. Nah, ini untuk contohnya yang pay-per-click advertising. Ini agak kecil ya. Kalau misalkan kita lihat untuk contoh pay-per-click advertising ini, yang pertama, ini ada Shopee. Yang mau dicari itu kan Shopee. Nah, di atas ini ada tulisan iklan. Kemudian di sebelahnya ada URL-nya, kemudian di bawahnya juga ada website Shopee. Nah, ini adalah contoh pay-per-click. Ketika orang mengklik ini, website ini, maka Shopee akan membayar terhadap Google. Seperti itu. Itu juga kan salah satu media advertising. Tapi kalau ini harus mengeluarkan uang yang lumayan. Next. Kemudian yang selanjutnya SEO, Search Engine Optimization. Nih, misalkan di sini saya akan mencari tentang referensi pembelian sepatu Nike original. Nah, yang keluar di sini websitenya Zalora, zalora.co.id. Artinya untuk Zalora ini sudah berhasil menerapkan SEO karena untuk tokonya dia sudah berada di top position. Ketika misalkan orang customer mencari referensi, maka yang pertama kali diklik seharusnya itu yang berada di paling awal. Nah, karena itu sebenarnya asumsi dari penjual ya, asumsi dari penjual yang mana seorang itu akan mengklik yang paling awal, yang paling atas. Nah, dari situ dengan melakukan kerjasama dengan pihak Google Ads, maka asumsi-asumsi tersebut mungkin bisa terrealisasi untuk proses marketing mereka. Next. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada media mix. Media mix ini merupakan media apa sih yang harus kita gunakan, dengan cara apa kita harus mencapai tujuan kita ataupun target dari produk yang akan kita jual. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan paid media. Ini berkaitan untuk paid media, owned media, shared media, dan earned media. Ini berkaitan dengan advertising. Yang paid media ini berarti kita membayar orang yang berpengaruh supaya mereka mau mempromosikan produk kita ataupun mau mempromosikan toko kita gitu. Kalau misalkan kita contohkan di paid media ini, mungkin kita bisa memilih Telegram. Katakanlah mungkin Telegram siapa ya? Awkarin. Oke, paid media kita pilih Awkarin. Dan Awkarin itu kan followersnya itu lumayan banyak. Nah, ketika kita meminta Awkarin melakukan promosi di Instagram khususnya, maka kita juga harus memikirkan dengan tarif yang akan dia tetapkan. Karena semakin besar, semakin luas target pasar kita, dan juga semakin berpengaruh Telegram tersebut, maka tentu untuk
uang yang harus dibayarkan kepada si selebgram tersebut itu semakin tinggi juga. Dan Aukarin ini sebagai selebgram yang diajak kita kerjasama, dia itu akan meng-share atau mempromosikan toko-toko kita ataupun produk-produk kita di akun Instagramnya dia. Nah, ini sebenarnya juga apa ya, cukup efektif, karena kalau misalkan kita lihat selebgram itu sekarang ini cukup berpengaruh terhadap rakyat sosial media, khususnya di Instagram. Dan budaya endorse, ini kan kalau misalkan kita menggunakan orang-orang yang berpengaruh kan kita sebutnya endorse. Nah, dan budaya endorse ini untuk sekarang memang sedang marak dilakukan, karena memang terbukti efektif untuk mencapai target penjualan produk kita. Kemudian yang kedua ada owned media. Owned media artinya kita bisa melakukan dengan mempromosikan barang-barang kita pada website pribadi kita. Artinya kalau misalkan kita akan menjual produk, entah itu produk apapun, yang pertama kita harus membuat website dulu yang memang khusus untuk membicarakan produk-produk tersebut, entah itu dari spesifikasi ataupun harga. Intinya semua hal yang berkaitan dengan produk kita harus selalu update pada website kita. Itu namanya owned media. Nah, kalau misalnya owned media, karena kita menggunakan website pribadi, ini tidak berbayar dan mungkin kita hanya perlu membayar datanya. Kemudian shared media. Shared media ini seperti namanya, sharing, berbagi. Tetapi kalau misalkan untuk shared media ini menggunakan media massa, misalkan kayak televisi, radio, kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut untuk melakukan periklanan dengan bekerja sama dengan mereka. Tetapi kalau misalkan yang shared media ini tentunya kita membutuhkan biaya juga. Nah, kalau misalkan yang earned media yang terakhir ini sebenarnya promosi secara sukarela. Kenapa sukarela? Karena kita tidak mengeluarkan sepeser pun. Ini untuk earned media, bahasanya kita itu seperti kalau misalkan kita menjual sesuatu, kemudian orang yang membeli produk kita akan melakukan review atau testimoni misalkan di Instagram mereka. Kemudian mereka memfoto produk yang telah dibeli di toko kita, kemudian mereka men-share. Artinya kan mereka tidak diminta untuk melakukan testimoni, tapi mereka berinisiatif sendiri untuk memberikan testimoni terhadap produk tersebut. Maka itu termasuk media. Atau bisa juga didapatkan dengan mulut ke mulut. Artinya ketika orang yang membeli, customer yang membeli, mereka memberitahukan kepada teman-temannya kalau misalkan produk ini bagus, produk ini efektif, atau harganya murah, atau misalkan sellernya baik, itu disebut juga dengan earned media. Intinya kalau misalkan yang earned media, kita tidak perlu mengeluarkan effort yang banyak, tetapi itu hanya bergantung pada rasa sukarela dari si customer, yang mana mereka mau mempromosikan secara sukarela terhadap produk yang telah kita jual. Next. Nah, dari berbagai penjelasan yang sudah kita paparkan tadi, entah yang saya paparkan ataupun yang Mbak Mila paparkan. Nah, di sini kita bisa melihat apa sih sebenarnya kelebihan berbelanja online, kenapa untuk akhir-akhir ini marak sekali transaksi penjualan secara online. Nah, yang pertama, sudah pasti proses pembayarannya itu mudah dan cepat. Karena dengan membeli online, kita bisa membayar dengan banking ataupun dengan e-wallet seperti Dana ataupun ShopeePay, GoPay dan sebagainya. Artinya kita cukup efisien di dalam melakukan pembayaran tersebut. Kemudian hemat tenaga dan waktu, praktis dan efisien. Artinya kita tidak harus pergi ke toko tersebut, misalkan tokonya hanya berada di Jakarta sedangkan posisi kita di Tegal, misalkan, maka kita tidak perlu ke Jakarta karena kita bisa melakukan pembelian online. Artinya dengan cara seperti itu kita bisa
mengefisiensi antara tenaga kita dan juga waktu kita. Makanya untuk pembelian secara online ini banyak diminati. Kemudian banyak promo. Promo itu kan sebenarnya untuk di online store, untuk di offline store sebenarnya juga banyak, tetapi tidak semua offline store memberikan promo atau diskon. Tapi kalau misalkan di platform seperti Shopee ataupun TikTok Shop, di situ banyak sekali penawaran tentang promo-promo produk. Artinya dengan cara seperti itu semakin menarik customer untuk membeli. Beda dengan kalau misalkan kita ke offline store, belum tentu di pasar itu ada promo, dan kebanyakan memang tidak ada. Yang ada promo itu kalau misalkan offline store memang hanya untuk produk-produk, misalkan produk-produk mall ataupun supermarket. Kalau misalkan di pasar tradisional sudah pasti itu tidak ada promo. Kalau misalkan kita mencari promo, atau misalkan yang dikenal istilahnya sekarang dengan promo hunter, kebanyakan memang sekarang langsung larinya ke pembelian produk secara online, seperti itu. Kemudian pilihan barang yang variatif, artinya meskipun kita hanya memasukkan keyword satu, sepatu misalkan, langsung barang yang keluar atau variasi-variasi barang yang bisa menjadi pilihan kita akan sangat banyak. Artinya kita akan semakin berkreasi di dalam memilih barang-barang yang akan kita beli. Kalau misalkan kita belum mau fokus kepada barang yang tertentu. Kalau misalkan kita masih mau mencari-cari referensi barang seperti apa, entah misalkan keywordnya sudah memasukkan sepatu tapi masih bingung sepatunya seperti apa, kita dengan melakukan pembelajaran di situs all shop, kita akan menemukan sebenarnya kita mencari barang yang seperti apa dengan banyaknya pilihan-pilihan yang diberikan di situs all shop tersebut. Kemudian yang selanjutnya, mudah menemukan barang yang diinginkan. Nah, ini sebenarnya hampir sama, tapi kalau misalkan yang poin ini artinya kita sudah fokus kita mau kemana, mau cari barang yang mana, mau beli barang yang mana, itu sudah jelas. Dari situ kita hanya perlu mengklik keyword dengan jelas, complete keyword, maka di situ langsung akan keluar sebenarnya barang yang kita cari itu seperti apa. Next. Terus kekurangannya apa? Nah, ini untuk kekurangannya mungkin kalau misalkan di kekurangannya itu sama ya antara di social media commerce dan juga e-commerce itu sama-sama ada. Yang pertama rawan penipuan. Seperti kan Mbak Ok tadi, kalau misalkan menggunakan social media commerce, security-nya itu agak bermasalah. Kemudian kalau misalkan e-commerce lebih aman katanya. Sebenarnya untuk hal tersebut mungkin kembali lagi pada pengalaman masing-masing customer-nya. Bahkan ada yang berkebalikan, kalau misalkan di Instagram itu aman, tetapi malah sebaliknya, di Shopee tidak aman. Ini sebenarnya tergantung kita di dalam mencari sebenarnya toko-toko yang mana sih yang penipuannya itu kecil gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu biasanya dilihat dari tingkat ratingnya ataupun tingkat pembelinya dan juga jumlah reviewnya seperti itu. Kemudian selanjutnya mengganggu manajemen keuangan, dan ini berkaitan dengan timbulnya sikap konsumtif ya. Karena bagaimana tidak kalau misalkan kita sudah asik dengan e-commerce ataupun social media commerce, apalagi perempuan ya, biasanya kita akan cenderung mengklik check out barang apapun yang kita lihat dan yang menarik pada pandangan pertama, meskipun sebenarnya sebelumnya itu tidak ada niatan untuk membeli hal tersebut. Tapi karena saking inginnya kita dan saking tertariknya terhadap promosi barangnya, entah itu dari diskonnya ataupun dari visual produknya, kadang-kadang kita langsung berinisiatif untuk check out seperti itu. Maka dengan hal seperti itu, maka tentu manajemen keuangan kita akan terganggu.
Nah, yang terakhir, terkadang kalau misalkan kita belanja secara online, barang yang kita pesan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, dengan seperti itu, ya ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, berarti kita akan rugi 2 kali. Kenapa rugi 2 kali? Karena yang pertama, kita sudah membeli barang, dan kita sudah menggelontorkan uang kita, kemudian yang kedua, ternyata barang yang kita pesan itu datangnya tidak sesuai ekspektasi dan oleh karena itu kita harus membeli lagi. Dari situ saya bisa mengatakan kalau misalkan kadang dengan menggunakan Olo Shop kita bisa rugi 2 kali seperti itu. Next. Oke, mungkin untuk materi digital marketing malam ini hanya itu, dan kalau misalkan ada tanggapan ataupun sharing dari teman-teman, bisa disampaikan, dan sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik Mbak Nur Aisyah Jamila dan Mbak Riaya, kami ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi kita sudah mendengarkan uraian dari tema diskusi pada malam hari ini, how to make better life better with digital marketing. Tentu yang disampaikan Mbak Aisyah sama Mbak Riaya ini sedikit banyak bisa menjawab pertanyaan internet cepat buat apa. Nah, salah satunya ternyata ya buat ini ya, digital marketing. Karena tadi sudah dijelaskan, bahkan di awal sudah Mbak Aisyah sudah menitik beratkan untuk memulai diskusinya dengan why. Mengapa? Mengapa kok diperlukan yang namanya digital marketing? Ternyata salah satunya adalah karena tingkat demand yang tinggi dari konsumen, seperti itu. Tadi juga disampaikan juga ada tools-nya, alat-alatnya. Mulai alat dari e-commerce sampai sosial media e-commerce, juga diakhiri dengan strategi bagaimana kita bisa menggunakan digital marketing, bisa menggunakan digital marketing dengan baik. Kita boleh fokus pada satu sosial media, tapi juga harus kreatif. Apalagi jika kita ini sebagai satu tim yang dituntut untuk mencapai target. Pasti kita dituntut kreatif kita, sehingga tidak cukup dengan hanya satu sosial media saja. Baik, itu tadi kesimpulan dari pemaparan kedua narasumber kita. Selanjutnya saya buka untuk 3 penanya dari teman-teman semua. Saya silakan mengangkat tangan atau via kolom chat bisa. Monggo. Mohon maaf Mas Nurul. Ya. Itu kameranya Mas Nurul agak goyang-goyang, kenapa ya? Oh, ininya laptopnya agak bermasalah, Mas. Oh, nje. Oke. Silakan, kami persilakan pada teman-teman. Ada 3 kesempatan penanya kepada 2 narasumber kita tentang digital marketing tadi ya. Aku Mas. Monggo si Mbak Okta ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja. Mbak, minta tipsnya boleh nggak? Kalau misalkan buat pedagang pemula nih, bagusnya pakai sosial media commerce atau e-commerce. Soalnya kemarin dengar-dengar pas akhir tahun itu Shopee naikin kayak adminnya gitu buat potongan ke penjual. Nah, sedangkan misalkan kalau kita pemula kan masih sedikit gitu ya, dengan modal yang minimal, mungkin kira-kira bagusnya pakai e-commerce atau media sosial commerce buat jualannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Okta untuk pertanyaannya. Kami tampung dulu. Untuk penanya yang lain, monggo dipersilakan.
teman-teman, monggo dari 31 peserta. Oh iya. Di sini ada satu pertanyaan via chat, saya bacakan dari Mbak Maisaroh. Saya mau tanya perihal strategi marketing bagi pemula yang baru ingin memulai usaha. Oh, ini berarti hampir sama dengan pertanyaan Mbak Okta tadi ya. Bagi newbie. Untuk newbie ini pilihannya bagaimana strategi marketingnya. Baik. Oke, ada satu lagi mungkin tambahan penanya. Tidak ada? Belum? Kalau begitu saya persilakan terlebih dahulu kepada narasumber Mbak Riaya dan Mbak Aisyah untuk menjawab dua pertanyaan ini. Oh, ini ada satu lagi. Ada satu lagi dari Mas Bro. Siapa Mas Bro ini ya? Kalau dari pemateri sendiri, apakah prefer ke sosial media commerce atau e-commerce? Karena mungkin ada tips-tips yang bisa diberikan untuk teman-teman. Baik, sudah ada 3 pertanyaan dari teman-teman diskusi. Bisa langsung diserahkan kepada narasumber Mbak Riaya dan Mbak Aisyah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Monggo, Mbak. Mungkin saya dulu ya, Mas. Ya, monggo. Sebenarnya untuk ketiga pertanyaan ini kan mungkin secara general sama ya. Sifatnya sama, tetapi mungkin di sini saya akan mencoba menjelaskan, mungkin akan menjawab ketiganya langsung. Nah, kalau misalkan yang sebenarnya ini kan yang ditanya adalah tips-tips untuk para newbie yang kira-kira kalau misalkan untuk melakukan penjualan produk itu betternya pakai yang social media ataupun yang e-commerce, karena sudah banyak tentu pertimbangan-pertimbangan. Dan yang pertama sebenarnya yang harus dipertimbangkan itu tentang masalah pengeluaran dana kita pribadi ya. Kalau misalkan kita memutuskan menggunakan e-commerce, nanti masih ada beberapa hal yang harus mengeluarkan duit untuk kerjasama dengan penyedia platform tersebut. Nah, kalau misalkan kita menggunakan sosial media, kita akan lebih bisa mengefisiensikan untuk dana yang harusnya kita keluarkan untuk bidang kerjasama, tetapi kita juga malah bisa menggunakan uang yang kita miliki untuk meningkatkan produk-produk penjualan kita. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dilihat dari sisi tersebut, mungkin saya lebih prefer menyarankan kita itu sebagai newbie, kita optimalisasikan dulu penggunaan sosial media kita. Artinya kita pergunakan hal-hal yang basically gratis gitulah bahasa kasarnya. Karena kalau misalkan kita menggunakan cara seperti itu, nanti kita akan dengan menggunakan media kita nih, misalkan kita menggunakan TikTok dan Instagram, katakanlah 2 media tersebut. Nah, ketika kita men-share produk kita ataupun melakukan penjualan di produk TikTok, maka nanti kita bisa meminta teman-teman kita untuk bisa men-share juga konten yang kita buat, konten promosi ataupun produk-produk yang kita jual di sosial media tersebut. Nah, di situ kita sudah mendapatkan media mix-nya. Media mix ini bagian dari strateginya. Strateginya adalah dengan melakukan konten marketing. Kita membuat konten terkait produk yang kita jual, kemudian setelah itu konten tersebut kita share pada akun sosial media kita. Nah, memang pada awalnya mungkin customer-nya hanya orang-orang terdekat. Tetapi karena kita bisa memanfaatkan mereka, teman-teman kita, keluarga ataupun teman ke teman, nah, di situ nanti kita bisa bisa mendapatkan customer dengan jumlah yang lebih besar. Nah, dari situ memang kalau misalkan kita mau berjualan, memang kita tidak bisa langsung menargetkan customer harus berapa. Tetapi memang harus memulai benar-benar dari nol dengan orang yang
cukup terdekat dulu kalau misalkan bagi pemula ya. Dan pemula tersebut mungkin kondisi keuangannya belum cukup besar seperti pada perusahaan-perusahaan yang memang siap memasarkan produknya secara entah e-commerce ataupun social media commerce. Kalau misalkan seperti kita yang notabene-nya masih sama-sama mahasiswa dengan katakanlah uang pas-pasan tapi mau mencoba menjual produk, maka kita lebih baik menggunakan social media commerce. Nah, tadi ada pertanyaan dari yang ketiga, saya lupa dari siapa. Kalau misalkan narasumber sendiri lebih cenderung ke yang mana? Kalau misalkan saya pribadi ke social media commerce, karena bukan hanya dari sisi sebagai newbie kalau misalkan mau mulai usaha ya, tapi sebagai customer juga saya lebih prefer ke situ karena kalau misalkan kita melakukan jual beli di transaksi TikTok Shop misalkan, di situ saya pribadi, ini kan yang pertanyaan asumsi pribadi ya, saya pribadi merasakan lebih puas daripada berbelanja di Shopee. Seperti itu. Mungkin Mbak Mila mau menambahkan terkait strateginya dan juga platformnya mungkin? Ya, mungkin di sini saya sedikit menambahkan ya, tadi pertanyaannya buat pebisnis baru atau buat orang pemula yang memang ingin membuka bisnisnya, sebenarnya media mana sih yang bagus gitu kan, media mana yang tepat untuk kita gunakan dengan keterbatasan dana yang kita miliki, seperti tadi yang udah Mbak Riai jelasin. Memang untuk pemula memang lebih prefer untuk menggunakan social media commerce karena memang budgetnya bisa kita capai atau budgetnya gratis gitu ya. Jadi kita cuma modal untuk rajin posting, rajin share, rajin promosiin ke teman-teman biar teman-temannya juga bantu buat promosiin. Nah, salah satunya juga sebelum kita mulai bisnis sebenarnya kita juga harus mematangkan dulu nih produknya. Produknya ini sebenarnya produk apa? Targetnya itu sebenarnya untuk siapa gitu. Jadi kita bisa menetapkan sebenarnya produk kita ini mau dijualkan di mana gitu. Tapi kalau untuk pemula sebenarnya memang lebih baik untuk menggunakan sosial media commerce gitu. Nah, dalam sosial media commerce juga sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Misalkan kayak kita kan kalau mau buat konten itu kadang suka bingung ya. Konten sekarang nih apa, konten besok apa, konten besoknya lagi apa gitu. Nah, bagusnya itu untuk menjualkan produk kita, itu kita harus sebelumnya itu harus membuat social media plan-nya gitu. Jadi kita harus membuat social media plan-nya untuk misalkan 1 bulan ke depan. Jadi di tanggal 1 misalkan saya harus upload konten tentang perkenalan produknya. Misalkan produknya kerudung nih. Jadi di konten yang pertama nih kita perkenalkan dulu kerudung kita ini sebenarnya kerudung apa, kerudungnya itu bahannya dari apa, terus kita juga bisa di konten itu entah jadi modelnya atau gimana gitu untuk menggunakan kerudung itu gitu. Terus misalkan di hari kedua itu kita buat ini kerudung ini tuh bisa kita jadikan model kayak gini gitu. Terus di ketiga di hari ketiga misalkan. Nah, itu kita bisa mengupload tentang warna-warna apa aja sih yang dipunyai toko ini untuk kerudung ini gitu. Terus misalkan di hari keempat, oh ternyata nggak cuma 1 motif aja nih gitu yang kita punya produknya. Ternyata punya 4 motif. Nah, kita bahas nih di hari keempat motif itu gitu. Lalu di hari kelimanya apa, keenamnya ke apa, dan seterusnya sampai hari ke-30 gitu. Jadi kita udah punya gambaran nih sebulan ke depan ini kita mau upload konten apa nih untuk di sosial media kita gitu. Nah, plan sosial media plan itu bisa kita gunakan untuk platform sosial media apapun, entah itu di Facebook, di IG, di TikTok. Misalkan di TikTok
dan di IG itu kontennya sama, itu nggak apa-apa gitu. Jadi kita harus rajin-rajin rajin-rajin konten, rajin-rajin upload foto, rajin-rajin upload konten supaya video-video kita itu, supaya produk kita itu lebih banyak dikenal orang gitu. Nah, selain itu jam untuk untuk upload video itu juga perlu diperhatikan. Misalkan jam 12 tuh biasanya orang-orang lagi istirahat nih, kalau orang kantoran. Orang-orang lagi istirahat, orang-orang biasanya lagi buka-buka HP nih buat refresh gitu ya. Buka-buka HP, buka-buka TikTok. Nah, itu adalah salah satu jam tepat untuk kita upload konten kita. Atau misalkan malam hari sekitar jam 7, jam 8. Nah, itu juga jam-jam yang tepat untuk kita upload di sosial media, karena pada jam itu biasanya orang-orang sedang santai, orang-orang sedang membuka HP mereka gitu, sedang melihat-lihat. Nah, itu adalah salah satu strategi juga bagaimana kita menggunakan sosial media untuk untuk melakukan penjualan gitu. Nah, selain itu sebenarnya kalau memang penjualan kita sudah agak meningkat nih ya, kita bisa gunakan juga e-commerce sebagai backingan gitu ya bahasanya. Jadi kita nggak cuma gunain satu platform aja, tapi kita juga bisa gunain platform lain. Tapi memang untuk pertamanya kita bisa gunakan platform yang low budget lah gitu ya bahasanya. Jadi kita bisa gunakan sosial media karena memang sosial media itu nggak perlu budget yang tinggi. Jadi kita bisa gunain itu gitu dengan budget yang minimal. Itu sih mungkin dari saya. Oke, terima kasih Mbak Mila untuk tambahannya, juga untuk Mbak Riaya. Jadi sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi ya, penanya. Bagi kita pebisnis yang baru, newcomer, newbie, ternyata tergantung budget kita ya. Dan disarankan oleh narasumber prefernya pakai social media commerce ya. Karena social media commerce kan berarti milik kita sendiri, kita bisa menggunakan sesuka hati kita, tidak terbatas oleh aturan-aturan e-commerce ya, mungkin seperti itu. Tapi juga harus siap-siap untuk sering-sering rajin bikin konten seperti itu. Nah, siapa tahu ternyata salah satu dari customer kita bukan tertarik pada produk kita, tapi justru pada skill kita. Kok kontennya menarik ya. Jadi pengen collab dengan caranya dia bikin konten, bukan dengan produknya. Mungkin itu saja ya. Baik, karena waktu semakin malam, setengah jam ke depan kita akan melanjutkan dengan sesi tanggapan. Tampaknya di sesi kolom chat juga sudah banyak tanggapan-tanggapan yang panas ya tentang digital marketing ini. Baik, yang pertama kita ada dari UNJ. Silakan teman-teman, mas-mas dan mbak-mbak dari UNJ memberikan tanggapan untuk diskusi pada malam hari ini, baik dari materinya hingga tadi tentang jawaban pertanyaan. Dipersilakan, di sini ada Mbak siapa ini? Dari UNJ. Monggo. Oke, izin. Ya, silakan Mas Nawan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mohon izin semua. Izin. Terima kasih kepada pematanya menarik, luar biasa. Terkait masalah diskusi menyampaikan hasil apa yang bisa ini dan Jogja. Mas Nawan tidak stabil, macet-macet suaranya. Macet. Sekarang tidak terdengar. Halo, Mas Nawan. Atau ada yang sedang bersama beliaunya? Tes.
Kan suara saya Pak Moderator. Ya, Tes. Apakah sudah terdengar? sudah Sudah. terdengar. Nah, Wah, berarti ulang dari awal ya? ya, tidak Oke, terdengar. siap. Nah, jadi saya Oh, putus lagi ini. apa yang disampaikan oleh teman-teman BF. Error lagi nih. Terputus-putus lagi ini. Waduh, parah. Halo? Atau dari teman-teman UNJ yang lain bisa menyampaikan tanggapan? Sementara Mas Nawan terputus ini tadi. Iya, saya aja Mas. Kedengaran nggak suara saya? Terdengar. Silakan Kedengaran Mas ya? Heru. Oke. Ya. Oke. Dari UNJ, mewakili UNJ untuk tanggapan saya. Yang pertama materinya luar biasa ya, bagaimana sesuai tema ya. Temanya menarik, bagaimana cara kita bersahabat dengan namanya dunia marketing ini atau dunia digital, di mana kita sekarang ada di zaman 4.0. Nah, mengenai yang ingin saya tanggapi tadi mengenai strategi marketing ya. Tadi itu ada 4 kalau nggak salah ya. Nah, itu saya lupa juga tadi 4 tadi apa aja. Nah, yang ingin saya sampaikan, saya pernah baca mengenai strategi pemasaran itu ada yang namanya strategi analisis SWOT. Nah, yang singkatannya itu strength, weakness, opportunities, and threat, atau bahasa Indonesianya itu kekuatan, bagaimana cara kita menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi kegunaan strategi analisis SWOT ini dalam dunia digital marketing itu kita bisa mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah bisnis kita, dan kita bisa mengira-ngira tantangan kita di masa akan mendatang dengan analisa kekuatan yang telah kita analisis dalam analisis SWOT tersebut. Nah, itu. Jadi mungkin saya minta tambahan aja mengenai analisis SWOT ini, pentingnya analisis SWOT dalam dunia marketing bagi pemateri, bagaimana itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Heru. Selanjutnya ada dari IAI BBC, monggo, mungkin ada perwakilan yang memberikan tanggapan. Halo. Ya, halo. Monggo, siapa ini ya? Ya, BCI. nama Mas Wahyu dari Mas BBC ya. Ya. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentunya materi yang kiranya malam ini disampaikan oleh dua narasumber yang memang luar biasa dalam hal kecerdasan dan juga luar biasa dalam hal kecantikan. Memang materi ini sebenarnya sangat kita butuhkan hari ini. Karena selama status kita sebagai manusia, maka kita akan berkenaan dengan yang namanya cuan. Dan cuan ini kan masuk dalam salah satu strategi salah satu objek di dalam digital marketing ataupun e-commerce. Nah, terkait dengan hal yang seperti ini, e-commerce ini gimana ya? Di satu sisi saya tetap menyetujui di mana status kita sebagai seorang santri, mahasantri ya, sebagai mahasiswa juga di berbagai PT yang hadir, tentunya ekonomi kreatif, kemudian ekonomi mandiri itu sangat dibutuhkan dengan pemanfaatan terkait dengan e-commerce dan digital marketing. Hanya saja yang jadi persoalan bagi saya yang tidak setujunya itu adalah
kita berada pada tahap umur dari 19 ya rata-rata kalau kita menyelesaikan studi untuk SMA sederajat. Nah, dari umur 19 sampai ke 30 ini dalam pemahaman Pak Renal Kasali masuk dalam quarter life crisis. Jadi yang dimasukkan dengan quarter life crisis itu adalah seperempat dari kehidupan kita itu selalu berpikirnya tentang krisis. Padahal umur dari 19-30 itu adalah umur produktif di mana kita bisa memanfaatkan untuk bisa meluangkan lebih banyak waktu kita untuk belajar. Karena jujur, ketika kita berpikir terkait dengan cuan, maka kita akan gini ya, ketika pemanfaatan terkait dengan sosial media, kemudian kita pemanfaatan terkait dengan e-commerce juga, digital marketing, ini kan ujung-ujungnya kita berpikir tentang uang ya, nggak bisa dipungkiri. Nah, yang akan jadi persoalan kemudian adalah setiap kalau misal kita punya satu produk atau satu barang ataupun satu kreativitas kerajinan tangan dan sebagainya yang ingin kita kemudian jual melalui pemanfaatan sosial media, maka kita harus kreatif di dalam memberikan konten-konten di sosial media. Nah, tentu saja setiap produk kita itu akan dilakukan yang namanya reintroduction product. Jadi kita akan mulai memasarkan kembali terkait dengan produk-produk lama yang sebelumnya telah kita jual, tetapi kita akan jual dengan dengan pemanfaatan yang model digital marketing itu. Nah, artinya bagi saya ini juga mewakili teman-teman dari BBC bahwa alangkah lebih baiknya kalau kita lebih fokus terhadap teori-teori terkait manajemen pemasaran, kemudian ya terkait dengan ekonomi dan sebagainya. Tetapi untuk implementasi sendiri jangan terlalu cepat. Kenapa? Karena lagi-lagi saya bersandar kepada Pak Renal Kasali bahwa umur 19 sampai ke 30 merupakan quarter life crisis. Kita harus menaklukkan 19-30 itu. Nanti lewat dari 30 baru kita bisa memfokuskan terkait dengan ekonomi mandiri ataupun ekonomi kreatif. Saya kira itu jawaban kami dan tanggapan kami mewakili dari teman-teman UI BBC. Ya, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Wahyu dari IAI BBC. Selanjutnya tanggapan dari teman-teman Unisma. Monggo Mas Mbak dari Unisma memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih Mas. Ya, monggo. Kasih buat pemateri malam hari ini bisa tahu dan bisa maksimalin ternyata hal-hal yang deket sama kita yang mungkin kita pikir kadang-kadang cuma buat refreshing gitu-gitu, tapi ternyata bisa dipakai dimaksimalin buat digital marketing, salah satunya medsos ya. Tadi juga makasih jawabannya Mbak materi. Jadi tahu dan mungkin nggak terbatas sama salah satu antara e-commerce atau media sosial commerce ya. Jadi bisa di mix antara dua-duanya. Kebetulan juga biasanya kalau saya pribadi sih suka beli di WhatsApp itu kalau sama orang yang udah kenal biasanya di WhatsApp, di Instagram. Ini soalnya pernah denger pengalaman temen juga tadi terkait penipuan gitulah ya, udah dikirim uangnya, transfer masuk ke rekening yang penjualnya, ternyata nggak dikirim-kirim barangnya kayak gitu. Itu bikin saya pribadi sih hati-hati gitu ya kalau belanja, dan seringnya lebih milih belanja di e-commerce kalau buat barang-barang yang saya sebelumnya nggak tahu atau teman-teman deket saya nggak jualan itu gitulah, orang yang saya kenal. Oke, itu aja Mas, makasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Okta.
Selanjutnya tanggapan dari teman-teman UIN Sunan Kalijaga, monggo. Dari ya, atau yang mewakili teman-teman ada dari UIN Sunan Kalijaga, monggo. Ini nggak ada, Mas. Nggak ada? Maksudnya yang lain nggak ada. Iya, Mungkin yang Mas lain. Riko, Mas. Monggo. Ada siapa saja ini? Monggo, ada Mbak Maya di situ. Mas Riko, Mas Riki. Nah, monggo untuk tanggapannya. Mungkin izin, Mas. Saya coba menanggapi sebentar. Iya, tadi kan narasumber menjelaskan terkait digital marketing ya, Mas. Itu sudah bagus banget dan mungkin bisa menambah wawasan kepada kita. Bahwasanya santri itu yang nggak gaptek kan begitu. Pada intinya kan seperti itu. Ya, mengerti dan memahami lah apa itu digital marketing. Mungkin sedikit saya tambahkan, Mas, untuk tools atau beberapa alat dalam hal digital marketing itu kan sebenarnya kan tidak hanya apa yang tadi disebutkan gitu. Mungkin saya akan tambahkan sedikit beberapa gitu. Seperti Ahrefs, kemudian Google Keyword Planner, SEO Quick, ada SimilarWeb, Google Trend untuk riset produk. Kemudian kita juga bisa broadcast via Hotsuite, kemudian ada Google Analytics, kemudian ada Search Console, kemudian ada Ads Library Meta. Selain daripada e-commerce ads seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Dan mungkin saya menggarisbawahi bahwasanya untuk transaksi online, ini dalam hal transaksi bukan periklanan ya, Mas ya. Perlu dicatat bahwasanya ketika kita bertransaksi jual beli online di media sosial, itu kita seharusnya berhati-hati ketika kita tidak menggunakan sistem metode COD. Begitu. Karena apa? Karena media sosial itu tidak ada pihak yang menjamin atau pihak ketiga. Ketika barang catat, kemudian kita akan melakukan refund, itu tidak bisa. Itu kekurangan di media sosial. Begitu. Kalau yang lain, selama ada pihak ketiga yang menjamin, itu oke-oke saja. Mungkin itu sedikit tambahan, Mas, dari saya. Udah poin saja. Matur nuwun, terima kasih Mas Batul untuk tanggapannya. Yang terakhir tanggapan dari teman-teman UIN Wali Songo, monggo memberikan tanggapan. Ada teman-teman dari UIN Wali Songo di sini, ada siapa yang hadir ini? Mas Irham ada, monggo silakan. Monggo seller Fadil. Gus Fadil Ya. nggak mau belajar jadi seller sama Lutfi itu. Ya, Mas. Boleh ikut menanggapi. Oke, monggo. Ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi materi yang sangat aktual bagi pada masa saat ini dan seterusnya ke depan, karena pentingnya strategi digital marketing itu selain persiapan materi modal juga pengetahuan ya, Mas. Jadi tidak hanya terkait strategi marketingnya tapi juga pra action gitulah, seperti skill desain, kemudian skill tadi ada SEO, kemudian ada skill istilahnya copywriting itu juga ada. Nah, selain itu yang menjadi persaingan di antara para pembisnis itu ya adanya advertising itu yang sedang gencar-gencarnya, seperti sponsor di Instagram, di Facebook, dan lain-lain. Jadi terkadang produk-produk kita itu kalah saing gitu loh. Walaupun kita sudah main konten video, konten di
Instagram, konten di TikTok dan Facebook. Tapi kita kadang itu masih tenggelam karena kalah sistem gitu di media sosial. Begitu juga di Shopee. Ya. Jadi Shopee itu ternyata model algoritmanya juga penggunaannya ketika sudah mempunyai rating tinggi ya. Walaupun itu bisa direkayasa, seperti misalnya teman-teman kita sendiri yang minta beli, atau keluarga kita suruh beli berkali-kali, akhirnya rating penjualannya tinggi. Nah, itu baru dipilih oleh customer. Jadi selain digital marketing juga mungkin strategi di luar itu, ya, entah desain grafisnya atau videografis dari produk yang akan dijual. Dan mungkin PR dari apa namanya tantangan saat ini ya meningkatkan kreativitas dari tantangan yang ada, seperti dari pemodal yang besar itu. Jadi karena saya juga punya pengalaman apa namanya penjualan di media sosial juga lumayan berat, kemudian di e-commerce juga berat gitu Mas. Itu mungkin bisa saya tanggapi. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadlur Rahman. Baik, dari kelima tanggapan ini bisa saya simpulkan ya. Yang pertama tadi dari Mas Heru tentang analisis SWOT begitu. Mungkin tadi di apa namanya materi yang disampaikan narasumber tidak mencantumkan analisis SWOT, tapi sedikit banyak isinya sudah membahas tentang kekuatan, kelemahan, bahkan ke apa namanya opportunity, apa itu? Apa ya bahasanya? Opportunity. Nah, itu kesempatan dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti bisa Peluang, Mas. ditambah peluang. Nah, iya. Kemudian tanggapan dari Mas Wahyu tadi dari UI IAI BBC tentang apa tadi? Usia produktif ya. Tadi disebutkan kalau berdasar Pak Renal Kasali, materi seperti ini tuh cocok bagi kita yang usia produktif seperti ini. Tapi juga kita harus ingat kita ini dalam masa quarter life crisis. Tentunya ini akan sangat apa namanya kalau tidak diimbangi dengan belajar materi-materi atau ilmu-ilmu yang lain bisa berbahaya nanti begitu. Dan tadi ada tanggapan dari Mbak siapa? Mbak Okta ya, bahwa kita harus meningkatkan awareness ya, meskipun itu di sosmed, sosial media yang commerce ya, sosial media commerce, tapi ternyata juga apa namanya perlu hati-hati, rasa hati-hati juga perlu diwaspadai juga. Tadi juga ada tambahan dari Mas Batul Ilmi, ternyata dengan materi seperti ini, digital marketing seperti ini juga menunjukkan bahwa kita ini santri ternyata tidak gaptek. Nah, ternyata kita santri juga apa namanya juga melek teknologi. Bahkan tadi ditambahi juga oleh Mas Batul tentang tambahan tools ya. Tambahan tools untuk menambah hal-hal yang bisa kita lakukan dalam apa namanya pengembangan digital marketing. Seperti yang tadi disampaikan di mana di kolom chat juga ada pembahasan seperti itu ya. Tadi juga terakhir dari Mas Fadlur Rahman juga menambahkan tentang apa namanya tentang skills yang bisa membuat cara pemasaran kita, cara marketing kita lebih menarik. Salah satunya dengan skills atau dengan modal. Baik, itu tadi tanggapan-tanggapan dari teman-teman perwakilan masing-masing PT. Selanjutnya mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Saya persilahkan untuk teman-teman yang lain menanggapi. Baik dari apa namanya diskusi tentang materi digital marketing atau tentang tanggapan-tanggapan yang telah disampaikan tadi. Monggo. Ada lagi? Sebelumnya jangan lupa untuk mengisi absen ya. Sudah di-share di grup yang di-share di kolom chat, silakan diisi. Baik, Mbak, siapa tadi? Oh ya, pemateri narasumber. Monggo kami sampaikan untuk pandangan-pandangan atau tanggapan menanggapi tanggapan yang tadi itu. Mungkin saya sedikit menanggapi dari Mas Heru tadi terkait dengan analisis SWOT.
Sebenarnya kan analisis SWOT itu sebagai salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan strategi bisnis yang akan kita lakukan gitu ke depannya. Tadi juga sebenarnya sebelumnya udah saya singgung terkait dengan research and development, di mana di dalamnya kita bisa menggunakan SWOT ini untuk membuat plan strategi kita ke depannya itu akan seperti apa. Dari SWOT ini kan kita bisa meminimalkan kelemahan dan ancaman yang akan timbul ketika bisnis kita itu akan dimulai gitu. Dan kita juga bisa memanfaatkan peluang dan kelebihan yang kita punya atau kelebihan dari produk kita supaya ke depannya itu bagaimana sih strategi yang pas nih untuk produk kita, untuk menjualkan produk kita gitu. Jadi analisis SWOT ini adalah sebagai salah satu tools atau cara untuk mengembangkan strategi bisnis atau menciptakan strategi yang efektif dan akan maksimal tentunya ke depannya. Gitu mungkin. Oke, terima kasih Mbak Mila untuk tanggapannya. Mungkin dari teman-teman yang lain untuk menanggapi boleh dipersilakan. Kita masih Izin ada. menanggapi lagi, Oh Mas. iya, monggo Mbak Ria ya. Ya tadi kebetulan saya tertarik dengan ada dari salah satu tanggapan dari peserta, saya lupa namanya siapa ya. Kalau misalkan di usia kita yang katakanlah quarter life crisis, ya seperti kita-kita, dan kalau misalkan ada yang umurnya lebih dari 30 berarti tidak termasuk ya Mas? Mungkin ada, mungkin. Nah, kalau misalkan di quarter life crisis, kalau berdasarkan dari tanggapan tadi yang saya dengar, berdasarkan dari salah satu praktisi bisnis yang terkenal di Indonesia ya, Pak Renal Kasali, kalau misalkan di usia-usia kita yang kisaran dari 20 sampai 29, mungkin it's better to improve our skills dulu, gitu ya. Jadi kita harus perbanyak skill kita, kemudian kita harus kita juga memperbanyak materi-materinya. Artinya kita fokus kepada teorinya dulu daripada implementasinya, gitu ya. Mungkin kalau misalkan berdasarkan pakar tersebut memang sudah pasti itu benar ya, karena kalau misalkan seperti kita tidak bisa menyalahkan, tapi mungkin kita bisa memberikan sudut pandang yang berbeda. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan sudut pandang yang berbeda, mungkin sedikit berbeda dengan Pak Rainer Kasali. Kalau misalkan di usia kita seperti misalkan 21, 22 dan seterusnya sampai 29, kita sebenarnya bisa melakukan dua-duanya. Artinya kita bisa fokus dulu mungkin di bagaimana cara kita mengimprove skill kita, kemudian perbanyak teori kita. Tidak hanya melalui kuliah di dalam jurusan manajemen yang konsennya ke marketing misalkan. Tidak hanya itu, tapi kita bisa berkreasi sendiri dengan mencari banyak loh sekarang seminar-seminar yang menyediakan tentang digital marketing ataupun marketing secara general gitu. Maka di situ kita bisa menyelam ke hal-hal seperti itu untuk mendapatkan ilmu-ilmu di dalam bidang marketing. Nah, kalau misalkan kita bisa menyegerakan pengimplementasian meskipun kita masih termasuk kategori umur yang quarter life crisis, artinya masih muda ya. Kenapa tidak gitu loh. Kalau misalkan saya ambil contoh, di sini sudah pada kenal dengan Jerome Pauline tidak? Sudah. Oke, Jerome Pauline itu usianya masih sekitar 26-an lah ya, mungkin sekitar itu, artinya masih di dalam quarter life crisis juga. Tapi dia sudah bisa mengembangkan berbagai bisnis. Bukan hanya sebagai YouTuber saja, tapi salah satu contohnya dia mengembangkan bisnis minuman. Kalau nggak salah namanya itu Menanti, dan outletnya itu sudah tersebar di mana-mana ya. Dan customer-nya itu juga banyak. Tidak hanya di kalangan muda-mudi seperti kita, di umur kita, yang katakanlah memang sering galau, kemudian lari ke outlet nongki seperti itu. Tidak hanya itu, tapi yang sering saya temui juga banyak dari bapak-bapak, ibu-ibu kantoran yang mampir ke outlet Menanti. Artinya dengan
dengan apa ya, dengan realita yang ada seperti itu, kita tidak bisa langsung menarik kesimpulan dari dari Bapak Renal Kasali kalau misalkan kita di usia sekarang yang quarter life crisis ini tidak bisa berkembang. Artinya kita di sini sebenarnya juga bisa loh berkembang. Meskipun misalkan ilmu kita belum maksimal, tapi kita bisa sambil berjalan. Artinya kita bisa mengembangkan usaha, kemudian kita juga bisa sambil mengoptimalkan teori-teori terkait marketing ataupun terkait bagaimana sih cara semakin mengembangkannya, how to develop more our business gitu loh. Jadi kalau misalkan hanya mengacu kepada pendapat yang tadi, tanggapan yang tadi, maka kita seolah-olah diharuskan untuk stuck di sini tanpa melakukan action apapun, hanya mendengarkan teori, mencatat teori, hanya mengumpulkan teori, tetapi tidak melakukan action apapun. Padahal sebaiknya kalau misalkan menurut asumsi saya pribadi, ketika kita mendapatkan suatu teori, bagaimana cara kita untuk bisa mengimplementasikan tersebut sedini mungkin, biar implementasi yang kita lakukan, ketika kita mendapatkan teori-teori tambahan, kita juga bisa mengembangkan apa yang sudah kita implementasikan sebelumnya. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Riaya dan Mbak Mila ya. Ini kan tanggapan dari kedua narasumber ya. Mungkin dari teman-teman diskus ini yang malam ini mungkin ada yang ingin menanggapi terakhir ya. Baik dari tadi tanggapan tentang Mbak Mila tentang analisis SWOT atau tentang Mbak Riaya tadi tentang usia quarter life crisis ini tadi. Mungkin terakhir ada tanggapan dari teman-teman? Izin sedikit menanggapi, tapi mungkin dari perspektif lain boleh, Mas? Oh, iya, monggo, silakan Mas. Dari tadi kan sudah dibahas ya terkait marketing itu jual beli produk dan sebagainya. Namun sebenarnya kalau yang saya lihat digital marketing ini kan bukan hanya untuk jual beli juga. Bagaimana kita bisa juga memarketingkan kalau kita dari pesantren ya, kita juga bisa memarketingkan pesantren, bagaimana kita membranding pesantren ini nanti bisa menjadi sesuatu lembaga yang juga benar-benar sangat bisa bersaing di era digitalisasi ini. Karena sekarang kan apalagi di zaman yang modern ini kan banyak sekali orang yang misalkan sekolah favorit, elit, negeri dan sebagainya. Sedangkan di pesantren ini kan kita juga tidak kalah untuk kita bersaing di era digitalisasi ini. Terutama karena melalui digital marketing ini menurut saya juga bisa diaplikasikan ya. Meskipun katakanlah misalkan pesantren nggak bisa, pesantren kan itu udah ada jalur langit, katakanlah Pak Kiainya udah mujahadah dan sebagainya. Oke lah, itu sudah benar. Tapi kan kita di era ini kan kita juga punya pegangan yang al-muhafadzatu ala qadami sholih wal ahdu bil jadil aslah itu salah satu yang pembaruan relevan ini juga menggunakan digital marketing ini. Jadi bukan hanya pesantren juga, bukan hanya produk juga maksud saya, tapi juga lembaga-lembaga seperti pesantren non formal ataupun yang formal, sekolah-sekolah gitu juga bisa kita menggunakan digital marketing ini. Karena tadi seperti misalkan tadi di media mix dan sebagainya, jadi bukan hanya tool sebagai jual beli yang semuanya berarah pada orientasi ekonomi atau uang, duit, cuan dan sebagainya, tapi juga bagaimana kita bisa membranding kita itu di lembaga pendidikan ini, termasuk kita mungkin organisasi juga bisa menggunakan digital marketing ini, karena marketing itu kan memasarkan bukan selalu dapat uang dan sebagainya, tapi juga bisa untuk dikenal ataupun bagaimana orang mengetahui nanti akhirnya berminat untuk berminat ke dalamnya gitu. Mungkin itu saja sedikit tambahan menanggapi. Terima kasih Mas Samsul ya. Tanggapan terakhir itu tadi ternyata menanggapi tema pada malam hari ini ya. Tema kita kan how to make life better with digital marketing. Oh, ternyata tidak hanya dalam urusan digital marketing kita terpaku pada kalimat digital marketing karena tadi di awal sudah menggunakan how to make life better. Ternyata dengan digital marketing ini bagaimana kita bisa hidup kita bisa lebih baik ya. Tadi dijelaskan dengan baik, kita sebagai santri juga harus bisa
menggunakan masa-masa digital ini, masa-masa digital dengan yang sebaik-baiknya. Tadi dijelaskan analisis SWOT-nya bagaimana, dan terakhir kita sedang analisis quarter life crisis tadi ya. Nah, kita dituntut juga harus bisa memanfaatkan peluang, memanfaatkan kekuatan kita untuk mengimprove diri kita dalam digital marketing. Ya, mungkin itu saja tanggapan-tanggapan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya closing Izin sedikit Mas. Oh, nggih, monggo Mas Ya. Wahyu. Nggih. Ini meluruskan terkait dengan quarter life crisis tadi. Oh, Saya tertarik juga dari jawaban apa yang disampaikan oleh Mbak Riayati yang narasumber tadi ya. Nah, yang paling menarik aku lihat di chat itu yang menyampaikan terkait dengan masa-masa krisis ya. Jadi quarter life crisis itu bukan dalam tahap kondisi kita yang krisis, bukan. Tetapi cara berpikir ketika anak-anak dari umur 19 sampai ke 31 dia sudah berpikirnya terkait dengan uang gitu. Dia berpikirnya terkait dengan kerja, berpikirnya tentang apa saja. Padahal umur itu adalah umur produktif, bukan. Jadi cara berpikirnya ya, bukan kondisinya dia lagi krisis begitu, tetapi cara berpikir dia. Karena sebenarnya kalau kita mau tanya ya, ketika ada satu remaja sudah mau menyelesaikan masa sekolahnya di tingkat SMA sederajat, maka yang pertama terpikirkan ini rata-ratanya adalah ingin membahagiakan orang tua dengan cara kerja, bukan dengan pendidikan. Ini ada penelitian loh, cuma saya nggak bisa paparkan juga datanya karena saya pernah dapat ya, tapi yang jelas saya bisa pastikan bahwa ini hasil dari penelitian bahwa ketika anak-anak akan selesai di masa pendidikannya, maka hal yang pertama difikirkan itu adalah bagaimana bisa membahagiakan orang tua dengan cara kerja, bukan dengan berpendidikan loh. Dan itu yang dimasukkan dengan quarter life crisis. Ya, saya kira itu ya, sedikit mohon maaf moderator. Oh iya. Izin Nggak apa-apa, Mas. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, kami minta closing statement dari kedua narasumber kita. Monggo Mbak Mila dan Mbak Riaya. Oh, ini ada di kolom chat ini. Monggo. Tanggapan terakhir sekaligus closing statement-nya. Oke, mungkin saya dulu ya, Mas. Oke, monggo. Oke, dari saya to the point untuk closing statement-nya terkait dengan judulnya malam ini kan judulnya How to Make Life Better with Digital Marketing. So if we can do that earlier, why not? Gitu aja. Oke. Terima kasih Mbak Riaya. Oke. Untuk Mbak Mila. Mungkin dari saya sesuai dengan judul juga, bagaimana cara kita menjadi lebih baik ke depannya dengan digital marketing. Jadi manfaatkan apa yang sudah ada dengan maksimal. Udah itu aja mungkin dari saya, dan mohon maaf mungkin ada beberapa materi yang kurang ataupun ada beberapa materi yang tidak sesuai. Kami mohon maaf dari saya dan Mbak Riai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Mila dan Mbak Riai untuk diskusi pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada semua teman-teman yang mengikuti diskusi ini dari awal sampai akhir pada malam hari ini. Untuk selanjutnya di sini ada foto bareng. Monggo sinten nggih yang ini Mas Abror. Mas Abror, Mas. Nggih. Monggo. Sebelumnya saya tutup dulu dari saya selaku moderator. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Nurullah. Mas Abror.
Ya, on cam. Satu, dua, tiga. Sudah, Mas. Oh, sampun. Nggih. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Moderator. Monggo, monggo. Terima kasih Mbak-mbak pemateri. Matur nuwun. Kada lepat Matur nuwun. ngapunten. Mbak Okta atur nuhun. Mangga. Sawang Sulna. Duluan ya guys. Terima kasih. Izin live guys. Terima Saya kasih. izin live juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih.